kembali di Wertogo. Sekarang kita kembali di CSW ASEAN. Sekarang hari ini saya bersama Hendro di sana mencoba membuat update untuk KMT ya. Kita coba lagi KMT di beberapa moda transportasi di Jakarta. Tapi untuk LRT kita nggak coba ya hari ini karena jauh ya. Kita bingung lewatnya gimana kalau LRT, jadi kita skip. Yang jelas LRT kemarin tuh bisa. Nanti kita rangkum aja gimana LRT-nya. Terus kita langsung aja ke videonya seperti ini. Saat ini saya sedang berada di stasiun MRT Bundaran HI dan saya akan mencoba menggunakan kartu KMT keluaran dari Jaklingko Indonesia. Bagaimana, apakah bisa atau tidak? Yuk kita lihat pembuktiannya. Oh ya. Terima kasih. Oke, itu dia tadi videonya untuk update yang kita coba hari ini. Sekarang tanggal berapa? Sebelah aja. Bentar, kita lihat tanggal dulu. Oh, update per tanggal 12 Mei 2022. Oke. Nah, selanjutnya kita mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di video sebelumnya. Hendro, untuk pertanyaannya. Halo. Silakan. Ya, aku mau ngejawab semua pertanyaan yang kalian udah request ya. Ada 10 pertanyaan nih Mar yang memang dilempar ke kita selama 6 bulan ini pasca publis. Yang pertama, pertanyaan dari seseorang yang di komentar, apakah KMT Komuter Lain bisa digunakan di Mikrotrans? Untuk update selama 6 bulan ini jawabannya belum bisa. Kenapa? Karena masih dalam tahap pengkajian kelayakan dalam uji coba. Jadi di sini konteksnya KMT Komuter Lain ini masih dioperasikan secara terbatas yang hanya bisa digunakan di bus Trans Jakarta, LRT Jakarta, KRL Komuter Lain, KAI Bandara, dan yang ada di lingkup sekitarnya. Seperti penggunaan yang itu Mar, gue sempat ngelihat KMT Komuter Lain itu bisa dipakai juga di outlet yang sudah bekerja sama, tapi itu masih terbatas juga, Mas. Oke, bentar. Tambahan untuk bis Transjakarta ya, untuk bis yang non BRT yang tap langsung di dalam bis itu masih belum bisa untuk KMT ya. Tadi saya udah coba tapi sayangnya nggak kerekam, sorry. Ya itu jadi pertanyaan kedua tuh Mar, dari jawab duluan sama dia. Oke. Jadi itu ya. Transjakarta baru bisa pakai KMT di halte. Untuk tap di dalam bus itu masih belum bisa. Lanjut. Berikutnya untuk pertanyaan yang paling klasik, Kak, apakah KMT Komuter Lain bisa keblokir? Jawabannya bisa. Kenapa? Di kejadian yang mana? Yang pertama, kejadian kalian di saat tap di KRL bisa tap in, tapi tahu-tahu di gate itu bermasalah, kalian langsung keluar. Itu kalian solusinya untuk bisa terbuka blokirannya dengan cara harus menghubungi loket di stasiun. Kemudian apabila kalau kalian tidak
berhubung tidak ke loket langsung, itu kartunya secara otomatis terblokir dan tidak bisa digunakan. Ya kalau dari aspeknya saya pernah nih pakai KMT Komuter Line ke Jakarta pada saat malam tahun baru, masuk dari stasiun awal bisa, di saat tiba di stasiun tujuan itu nggak bisa karena dia kan sistem gate-nya kan removal ya, setiap tanggal dia mengalami update. Jadi kita langsung disloyorin, langsung keluar ke loket yang sudah disediakan oleh petugas. Kalau ditanya berapa lama sih untuk kejadian ini sebelum benar-benar terblokir, jawabannya adalah 12 jam setelah kita melakukan tap out di stasiun tujuan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih Mar ya, untuk kartu komuter lain Jaklingko ini ya, Jaklingko ini aku dapat dari uji coba terbatas seperti ini ya, cari dulu di dompet. Nah ini ya, kartu ini seperti ini, kartu ini seperti ini, itu saya dapatnya dari uji coba terbatasnya Jaklingko pada bulan Oktober tahun 2021 silam. Banyak yang nanya nih, kok nih kartu kok belum didistribusikan di KRL komuter lain? Iya memang betul, karena sampai sekarang pihak Jaklingko, Pemprov DKI Jakarta dan berbagai transportasi pendukung yang sudah menggunakan KMT Jaklingko ini belum melakukan peresmian resmi. Jadi KMT Jaklingko ini masih didapatkan secara terbatas atau yang sudah menggunakan uji coba publik. Kemudian Mir, aku mau ada yang lagi yang nanya nih Mar ya. Mir lagi. Cewek lu ya. Untuk saldo dalam menggunakan KMT, oke aku ulangin lagi. Saldo KMT yang bisa digunakan pada saat menggunakan transportasi. Tebak, kalau KRL berapa Mar? Udah lah, gua aja udah. Untuk KRL minimalnya 5.000 rupiah saldo. Untuk LRT juga sama 5.000. Untuk MRT diperhatikan ya. 15.000 untuk saldo minimalnya. Di bawah itu kalian tidak bisa masuk ke peron. Nah itu dia, diperhatikan untuk MRT ya. Kalau di bawah 15.000 kalian nggak bisa. Jadi perhatikan saldo kalian sebelum ke MRT. Jangan sampai ntar pas nyampe MRT kalian gak bisa tap out, bingung. Iya karena nggak ada mesin fire adjustmentnya seperti di stasiun-stasiun ya. Kalau di stasiun-stasiun kan tersedia tuh mesin fire-nya. Jadi kalau saldonya kurang, tapnya bisa nih 5.000 minimal. Pas tap out-nya kurang, jadi ya bisa di fire. Tapi kalau di sana di transportasi pendukung itu belum bisa karena belum ada mesin penyelaras tarifnya. Kemudian nih lu belum dijawab kereta bandara. Kereta bandara tuh minimal 70.000. Dan ada pertanyaan nanti aku jawab nanti. Kemudian di Transjakarta 3.500 ya Maria. Ya itu. Kemudian ada pertanyaan dari seseorang pengguna kereta bandara Soekarno-Hatta yang rutin. Tanyanya begini ke gua, Kak, kenapa kereta bandara Soekarno-Hatta itu yang premium nggak bisa dipakai KMT komuter lain? Sedangkan di eksekutifnya bisa. Jawabannya balik lagi. Sistem mesin di KAI bandara itu hanya bisa mencakup tarif mahalnya 70.000. Jadi ada nih solusi yang pada bilang, kenapa nggak bikin mesin gate khusus yang untuk pengguna premium 30.000, jadi bisa langsung menggunakan KMT komuter lain. Balik lagi, KAI bandara itu menerapkan sistem tarif minimal perjalanan. Jadi untuk jarak jauh 70.000 dari stasiun Manggarai ke stasiun Soekarno-Hatta itu 70.000. Kemudian untuk saldo jarak menengah 35.000 dan saldo jarak dekatnya seingat saya 15.000 ya, untuk rute Batu Ceper ke Soekarno-Hatta. 15/35 pokoknya kurang lebih segitu harga untuk tarifnya. Nanti kita taruh di deskripsi atau kita pin komentar. Ya yang untuk penjawab yang paling tepat ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau beli KMT komuter lain itu di mana sih buat dapetinnya itu buat saat ini? Jawabannya tetap di stasiun ya Mare. Jawabannya di stasiun tetap dengan menggunakan saldo. Kalian mendapatkan kartu perdana dengan tarif sebesar 30.000, itu sudah termasuk saldo 10.000. Tapi itu nggak berlaku buat KMT yang itu yang special edition Mar, yang harganya 50.000. Itu saldo minimalnya 15.000, ada seperti itu. Stasiun kereta loh ya, bukan stasiun MRT. Ntar kalian malah ke stasiun MRT atau LRT nggak bakal dapet, beda ntar. Stasiun kereta, KRL komuter lain. Ya stasiun kereta kalau nggak ada, kalau kalian nyari misalnya mau nyari KMT komuter lain, tapi kami nyarinya di MRT, LRT atau Transjakarta, itu salah server bos. Salah server itu.
Kemudian ada problem nih yang ada ditanyakan oleh penonton. Kak, saya mau naik MRT Jakarta. Kenapa saya menggunakan KMT komuter lain nggak bisa? Jawabannya ada dua. Saldonya nggak cukup, atau nggak di saat tap kalian masuk itu nggak sukses. Alias di sini kalian menggunakan KMT komuter lain itu tidak seperti pada kartu bank pada umumnya. Dia harus loading dulu selama 5 detik. Dan tadi si Margo di Bundaran HI ketemu kasus penumpang yang menggunakan KMT tapi nggak bisa masuk karena saldonya kurang. Terus ada yang nanya, isinya di mana ya? Ya ada yang jawab sih, pertanyaannya harus ke stasiun KRL ya, bukan stasiun MRT. Itu jawabannya. Terus kalau misalnya nggak bisa itu yang bisa dipakai gitu loh, Mar. Oke, Jadi harus membeli atau top up kartu prepaid bank yang sudah bekerja sama gitu loh. Jadi diperhatikan kembali saldo kalian sebelum masuk MRT. Kalau saldonya kurang, kalian mesti balik ke stasiun komuter lain. Repot-repot lu. Berikutnya, untuk penggunaan KMT komuter lain itu bisa rombongan nggak sih? Pertama, untuk naik Transjakarta kalian bisa rombongan karena dia sistemnya langsung terpotong saldonya. Misal kalian nih bawa rombongan 10 orang, 15 orang menggunakan KMT ini ya, pokoknya yang penting saldo kalian cukup aja bisa menggunakan kartu ini. Kalau kurang ya udah gak bisa masuk. Nah, kalau untuk di MRT, KRL, komuter lain, terus itu LRT dan KA Bandara, dia menggunakan sistem one ticket one man. Satu tiket berlaku hanya untuk satu orang karena dia menghitung tarifnya di saat kita mau tap out. Kita mau tap out baru kepotong dia tarifnya gitu. Itu dia. Lanjut, ada lagi? Kemudian untuk naik LRT Jakarta, apakah pengguna KMT komuter lain harus tap di mesin reader kecil yang tersedia? Jawabannya harus, karena mesinnya di situ. Ya, karena yang bisa baca di situ doang. Di situ doang. Kalau yang bawahnya itu nggak bisa. Jadi diperhatikan lagi, oke? Pernah tuh Maria gua kemarin tap di itu tuh, bisa nonton kalian di cuplikannya itu. Nah, di video sebelumnya ada nih si anak ini dia salah ngetap, malah ke step yang di bawah. Ini nggak kebaca ya? Ini bukan gua, jangan sering gua, soalnya mereka kagak ada sosialisasinya cuy. Lu. Kemudian lanjut. Terus ya MRT sudah ya. Sekarang aku mau presentasi tentang aplikasi Jaklingko Super Apps-nya nih. Ya, untuk mempromosikan supaya nanti jelang peresmian nggak kaget. Ini aplikasi apaan sih? Ini aplikasi apaan sih? Nah, ini kita promosikan. Tapi kita nggak dibayar loh ya. Kita nggak endorse loh ya. Kita nggak endorse. Oke, ini adalah tampilan aplikasi Jaklingko Super Apps-nya ya. Dia Jaklingko Super Apps-nya sama penggunaannya seperti aplikasi KAI Akses, Railing, kemudian MRTJ atau LRTJ ya. Dia ini bisa aplikasinya nih bisa beli tiket kalian, tapi ini sistem terintegrasi karena misal kalian dari Bogor menggunakan komuter lain, kemudian turun di Sudirman lanjut naik Transjakarta. Nah, habis itu kalian nanti turun Blok M sama MRT Jakarta. Nah, itu tarifnya menerapkan sistem progresif. Jadi tarifnya itu ada yang berbeda-beda ya, terutama nanti kalau kalian naik Jaklingko-nya nih, nanti Mikrotrans-nya ini nih. Itu juga mengalami perbedaan juga. Jadi di situ dia menghitung skema tarif yang kalau gua kalkulasin sih dia sistemnya seperti itu sih, Mar. Buat kalkulasi sistemnya. Kan kalau Jaklingko kan sekarang kan gratis. Naik Transjakartanya 3,5. Nanti naik lagi transitan. Jadi dia menghitung sistem transitan, menghitung jam juga 3 jamnya. Kan ada tuh informasi per 3 jam dia goceng. Nah, itu kalian tetap membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian di sini juga di aplikasi Jaklingko Super App sama kayak aplikasi seperti Link Aja, seperti di Dana, OVO dan lain sebagainya. Di sini juga bisa untuk membeli pulsa, kuota, up games juga tuh, MOBA bisa, Mar. MOBA, Free Fires bisa di situ. Kemudian untuk pembayaran BPJS, transfer bank, tarik uang itu juga bisa di sini. Kemudian untuk aplikasi ini menyangkut satu aplikasi itu semua transport. Jadi untuk aplikasi ini bisa digunakan di MRT, LRT, KA Bandara, dan nanti yang akan mendatang yaitu di LRT Jabodebek.
Ya bisa nanti LRT Jabodebek, tapi kita lihat kabar lagi karena Jaklingko ini juga sedang sedang tahap-tahap penjajakan kerjasama supaya nanti bisa mengupdatekan ekosistem gitu loh, kayak ekosistem dia membentuk sebuah ekosistem yang bisa mempermudah pengguna transportasi di Jakarta. Ya kayaknya sih cukup sih Mar ya, pertanyaan-pertanyaan ini udah cukup, udah semua. Nanti kalau masih kurang paham lagi kalian boleh dengan senang hati tinggalkan kolom komentar di video ini. Dan waktu udah mau sore nih Mar, kita pulang, mana yuk pulang. Bentar, ini aplikasinya udah tersedia di Play Store atau? Oh, untuk aplikasi ini masih beta. Jadi untuk pengguna pendaftaran terpilih tadi itu yang bisa mendownloadnya. Kalau selebihnya untuk aplikasinya ini belum di launching secara publik, belum. Oke. Jadi untuk yang mau nyoba aplikasinya sabar sedikit, oke? Iya emang kartunya ini masih lama. Pokoknya nunggu launching dulu baru diluncurkan. Oke. Ya udah, untuk pertanyaannya segitu. Nanti kalau ada tambahan bisa di kolom komentar lagi, kita akan coba Jangan jawab. ngejajal lagi sih, kita mau penasarannya sama Transjakarta non BRT-nya doang tuh Mar. Karena itu kan dia kan Transjakartanya kan mengumpan di pinggir jalan ke BRT-nya ya, di halte utamanya. Itu yang benar-benar kami tunggukan sampai saat ini. Ya, sayangnya belum bisa. Kita Iya, benar-benar berharap belum bisa. Transjakarta untuk membuat KMT bisa digunakan di bis non BRT, koridor non BRT. Oh iya, ada lagi nih Mar. Di mesin non BRT juga tuh ada tuh yang kayak klip itu juga nanti kedepannya bisa menggunakan pembayaran QR code loh Mar. Jadi itu sebenarnya nggak cuma dengan menggunakan KMT ini. Jadi nanti kita coming soon juga mencoba dengan menggunakan QR code di bis non BRT-nya. Oke, ya udah segitu dulu untuk video kali ini. Sekarang udah sore, kita mau balik. Sore mau pulang, kita jalan-jalan gitu. Jangan cepat pulang. Pulang. Ya udah pulang. Sore. Udah, ntar cariin mama. Oh, cari mama. Udah. See you.